Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di Yesaya pasal yang ke-32, ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Hari ini, kalau Bapak Ibu ngadepin masalah persoalan, dan engkau dalam posisi benar, Bapak Ibu tenang saja, jalan sama Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu ngadepin masalah nggak ada damai sejahtera, artinya coba dikoreksi hatimu. Kalau hatimu tuh nggak damai sejahtera, jangan-jangan engkau di luar kebenaran firman Tuhan. Sebab di ayat ini ngomong di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu jalan setiap hari bersama Tuhan, berjalan sesuai kehendak Tuhan, hidupin firman, sekalipun ngadapin tantangan, tekanan, himpitan, persoalan, masalah, atau apapun lah yang tidak enak, tapi akan tetap tumbuh damai sejahtera di dalam hatimu loh. Kenapa kok kita ini nggak ada damai sejahtera? Karena kita tidak di dalam firman Tuhan. Damai sejahtera itu seperti barometer yang ditaruh di dalam diri kita, yang membuat kita ini mengerti, ini yang kuperbuat, yang aku lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak. Karena yang kita lakukan ini kalau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan menumbuhkan damai sejahtera. Datang damai yang di dalam ini yang lahirnya dari Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan dosa, pelanggaran, atau hal apapun juga yang menyakitin hati Tuhan, pasti tidak tenang. Bapak Ibu melanggar peraturan lalu lintas pun, ketika engkau ketemu polisi di tengah jalan, hatimu tidak tenang, hatimu gusar. Karena apa? Tidak ada damai sejahtera, karena tahu melanggar sebuah peraturan maka di jalan raya, makanya hatimu gusar, hatimu kacau, hatimu tidak tenang. Di dalam hidup kita ini pun juga sama. Kalau tidak ada ketenangan yang di dalam batin ini, coba dikoreksi. Aku ini udah berjalan di dalam kebenaran atau belum? Keputusanku sesuai dengan firman atau belum? Tindakanku, ucapanku, keputusanku sesuai dengan firman atau belum? Kalau tidak sesuai dengan firman, pasti nggak akan tumbuh damai sejahtera. Tapi kalau engkau hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan, jaga hati, pikiran, perasaan, kemauan, sekehendak Tuhan sesuai dengan firman, pasti akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibatnya, kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Selama kita tinggal di bumi ini, kita itu pingin hidup damai sejahtera, pingin hidup tenang, pingin hidup tentram. Tapi pada kenyataannya banyak orang tidak tenang hidupnya, kacau, bingung, panik, stres, histeris. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah ikut Tuhan lama, sudah belajar firman, sudah ikut seminar, ikut pelayanan, terlibat pelayanan, tapi ketika engkau menghadapi masalah dan persoalan, bukannya tenang, malah panik, malah histeris. Perlu dipertanyakan, selama ini yang jadi kekuatanmu, yang menjadi pusat sumber hidupmu itu siapa? Karena kalau kita ini tidak nempel sama Tuhan, kita nggak deket sama Tuhan, engkau akan kacau, engkau akan gampang panik, engkau akan histeris. Karena Alkitab katakan di Mazmur 62 ayat pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Orang yang kenal Tuhan, orang yang ngalami Tuhan, orang yang hidup di dalam kebenaran, boleh ngadapin apapun, ngadapin masalah, ngadapin tantangan, ngadapin hal yang rumit, ngadapin hal yang mustahil, yang kelihatannya belum jelas sekalipun, yang kadang vonis dokter yang divonis karena umurnya nggak lama sekalipun, engkau bisa tenang. Kenapa kok bisa tenang? Karena dekat Allah. Kamu kenal Tuhan, kamu ngalami Tuhan, kamu ngerti firman, kamu hidupin firman, semua keadaan di luar, semua kenyataan hidup, semua yang kamu hadapin tidak pernah mempengaruhi yang di dalam batinmu. Nah, kalau kita ini dekat sama Tuhan, ngalami Tuhan, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan,
memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, sampai orang itu tahu persis. Dia tahu bahwa Allah menyertai, dia tahu Allah tinggal di dalam hatinya, dia tenang. Makanya hanya dekat Allah saja aku tenang. Sekarang jadi masalahnya, hidupmu sudah mengalami ketenangan apa tidak? Atau masih panik, histeris, kacau? Atau engkau pusing dengan apa yang akan terjadi di depan hidupmu, karena nggak tahu apa yang harus kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, sehingga nggak tahu lagi, sehingga penuh dengan kacau, cemas, dan lain sebagainya. Di Mazmur 62 ayat yang kelima, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kalau kita kenal Tuhan, kita ngerti janji Tuhan, kita memiliki pengharapan, karena Tuhan merancangkan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia-Nya. Hidup jadi berkat dan hidup di dalam kelimpahan. Jalan saja sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau masih panik, bingung, stres karena keadaan yang Bapak Ibu alami, karena goncangan hidup, karena tekanan hidup, masalah keuangan, masalah bisnis, masalah keluarga, Bapak Ibu, kalau engkau nggak bisa tenang, engkau nggak bisa berdoa. Jadilah tenang, maka engkau bisa dapat berdoa. Kata Alkitab, tenang dulu. Engkau bisa tenang kalau engkau dekat dengan Tuhan. Saya sudah terima kesaksian banyak sekali ketika orang-orang hadapin tantangan, hadapin tekanan, hadapi persoalan yang berat-berat. Mereka waktu hadapin masalah, ketika konseling saya bilang, cari Tuhan, kejar Tuhan. Nggak tahu caranya, minta Roh Kudus. Miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Awalnya sih berat. Kok rasanya minta jawaban, minta pertolongan, kok disuruhnya malah cari Tuhan. Saya bilang, lakukan. Kalau engkau mau lakukan, awalnya memang kayaknya bertolak belakang dengan keinginan kemauanmu, nanti pelan-pelan Roh Kudus buka jalan. Dan apa yang terjadi, saya melihat kesaksian ini, tiba-tiba Tuhan koneksikan dengan orang-orang tertentu, sampai hari ini mereka hidup diberkati. Dibuka jalan dengan caranya yang ajaib. Tuhan, kalau mau memberkatin Bapak Ibu, kalau bikin terobosan dalam hidup Bapak Ibu, kalau Tuhan mau buka jalan, Bapak Ibu harus belajar berserah dulu di hadapannya Tuhan. Tapi kalau engkau hanya kerja maumu sendiri, melakukan segala sesuatu semaumu sendiri, engkau berusaha pakai kekuatanmu, ya bisa sih. Tapi ujungnya nggak seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Di Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Ternyata ketenangan itu jauh lebih baik daripada usaha kita yang sia-sia, yang nggak ada hasilnya. Belajar tenang. Engkau tenang kalau engkau dekat dengan Tuhan loh. Engkau bisa tenang dan bisa rileks dan enjoy kalau hidupmu ngerti kebenaran firman dan belajar ngidupin firman. Banyak orang yang hari ini rajin ibadah belum tentu menghidupin firman, hanya rutinitas agamawinya. Saya berdoa kalau engkau dengar firman yang saya sampaikan hari ini, engkau adalah termasuk bilangan orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, bukannya sekedar rajin dengar khotbah pendeta, tapi engkau adalah orang yang rajin dengar khotbah dan menghidupin kebenaran firman Tuhan dan memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau engkau memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan, engkau akan melihat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Ada perkara-perkara ilahi yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu secara ajaib dan dahsyat. Bapak Ibu, kita ini tidak bisa hidup dengan kekacauan. Kita nggak bisa hidup dikontrol dan dikendalikan oleh emosi dan amarah. Kita nggak bisa lagi hidup dikendalikan oleh kemauan kita sendiri. Kita harus dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kita nggak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus sampai kita berserah penuh, menyerahkan pikiran, kemauan, kehendak kita pada pusat kehendak Tuhan. Di Mazmur 116 ayat yang ke-7, kembalilah tenang hai jiwaku. Kadang yang nggak bikin tenang itu jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, kehendak kita. Kalau kita ngadepin masalah, diperlakukan buruk orang lain saja. Kadang perasaan kita ndak enak, rasanya sedih, rasanya merana, rasanya dihianatin, rasanya sendirian, rasanya kesepian. Perasaan ini yang harus ditaklukkan kepada Kristus. Harus ditenangkan di dalam hadirat Tuhan. Kemauanmu, kalau disakiti orang pinginnya membales, kalau diperlakukan buruk pinginnya memperlakukan buruk lebih lagi, ketika disakitin pingin menyakitin balik, ketika dilukai pingin melukain balik. Ini yang harus ditaklukkan. Di area jiwa ini yang seringkali berontak, di area jiwa ini yang seringkali
bertindak di luar kehendak firman. Makanya kita mesti kenalin diri kita. Di area mana yang seringkali membuat kita ini kacau. Bapak Ibu, engkau kalau ngadapin masalah kacau terus, kalau engkau ngadapin masalah riuh, ruwet terus dan gak bisa kontrol emosi, bagaimana engkau bisa menaklukkan diri dan memiliki pengendalian diri di hadapan Tuhan loh. Kembalilah tenang hai jiwaku, harus tenang dulu pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu, perasaanmu, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu, kalau menghadapi hal buruk yang Bapak Ibu hari ini sedang alami, perlakuan buruk, mungkin suamimu perlakuan buruk, istrimu perlakuan buruk, ngalami tekanan, himpitan, persoalan yang ruwet, kacau dan berantakan, dengerin baik-baik. Kalau engkau hanya fokus kepada persoalan masalah yang hari ini Bapak Ibu hadapin, tidak pernah mau melihat betapa baiknya Tuhan pernah melakukan mujizat, pertolongan, sesuatu yang ilahi di masa-masa yang lalu, ujung dari kehidupan kita ini tidak akan pernah mengalami ketenangan. Ada orang-orang yang dikuasain cemas, ada orang-orang yang dikuasain kebingungan, ada yang orang-orang dikuasain kekhawatiran akan terjadi masa depan. Padahal masa depan itu belum terjadi, masih dalam proses. Ingat saja semua kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan di masa yang lalu. Itu menjadi jaminan atas kehidupan kita di masa yang akan datang. Tuhan tetap baik kok. Kalau kita sebelum kenal Tuhan saja, sebelum bertobat saja, Dia rela mati di kayu salib buat kita, apalagi kita yang hari ini menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dia Allah yang tetap membimbing kita kepada tujuan ilahinya. Dan Bapak Ibu, tenang saja, rileks saja. Kalau Bapak Ibu nggak tahu jalan keluarnya, Bapak Ibu nggak tahu apa yang harus diperbuat, serahin saja sama Tuhan. Bagian kita ini menyerahkan hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ini dibutuhkan pikul salib, sangkal diri, mati daging. Karena biasanya kita ini bereaksi, melakukan, berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Tapi hari ini kita belajar naruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar tenang. Ada orang perlakukan buruk, tenang aja, nggak usah pusing. Tahu kok Tuhan membela kita. Allah yang bekerja untuk kita, nggak usah balas balik, serahin aja sama Tuhan. Kalau kondisimu hari ini kacau, nggak punya duit gitu, lihat saja kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Bukankah Tuhan selalu pelihara? Bukan Tuhan selalu cukupin? Bukankah Tuhan selalu tolong? Kalau engkau hari ini divonis dokter karena sakit penyakitmu nggak ada obatnya, perhatikan, sepanjang hidupmu bukankah engkau seringkali ngalami mujizat kesembuhan? Kalau Tuhan di masa yang lalu bikin kesembuhan, dan masa yang akan datang pun Dia juga Allah yang tidak pernah berubah. Dia bahkan bisa melakukan double porsi dalam kehidupan kita. Kita lihat sisi baik yang akan Tuhan kerjakan, dan sisi baik yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita kalau lihat itu, kita akan memiliki pengharapan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, yang jadi masalahnya ketika kita ngadapin masalah, persoalan, himpitan, tekanan, kita nggak bisa menenangkan diri kita. Kita coba pakai pikiran kita sendiri, kita berandai-andai, kita mengkalkulasikan dengan hitungan kita sendiri. Kita coba membayangkan hal yang buruk, dan padahal itu hanya sia-sia belaka, hanya membuat kehidupan kita malah cemas, bingung, dan kacau. Hari ini belajar, nyerahin hati ini lo sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi hidup ini lo sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang baik. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Perbuatan baik Tuhan itu menjadi jaminannya. Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah. Sekalipun kondisi kita berubah-ubah, keuangan kita berubah-ubah, posisi dan jabatan kita berubah-ubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia akan membawa kita menjadi kepala bukan ekor. Dia akan memberkatin kita. Dia akan mencukupin semua kebutuhan kita. Tenang saja. Kalau engkau bisa tenang, menaruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, baru engkau bisa berdoa. Bagaimana mungkin kamu bisa berdoa kalau pikiranmu kacau? Gak bisa tidur, gak bisa makan. Apalagi gara-gara diperlakukan orang lain buruk, direndahkan orang lain, kamu kepikiran terus. Gak ada gunanya, semuanya sia-sia. Belajar
naruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Nanti kalau engkau sudah kenal Tuhan, sudah hidup dalam kebenaran, kamu orang perlakukan kayak apapun juga, kamu ngadapin masalah kayak apapun, engkau tenang saja, ada tetap damai sejahtera. Kalau damai sejahtera, relax aja, jalan terus saja. Kalau kamu diperlakukan buruk masih pingin bela diri, pingin bantah, pingin berontak, artinya engkau perlu mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsumu. Hari ini belajar naruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ketika engkau taruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, engkau akan melihat sesuatu yang ajaib, yang Tuhan akan kerjakan hari demi hari, semakin dahsyat. Bapak Ibu, kalau engkau ingin tahu rohanimu levelnya seperti apa, lihat kalau engkau ngadepin masalah. Bisa rileks, tenang, enjoy, atau malah sebaliknya, panik, histeris, kacau, ngomong sembarangan, mikir sembarangan. Akan membuktikan seberapa dalam engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, seberapa dalam engkau berakar kuat di dalam firman. Sekarang kita akan lihat di Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Perhatikan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bagaimana mungkin kita disuruh tinggal diam dan percaya saja itu adalah terletak kekuatan kita? Memang betul. Bapak Ibu, kita di luar Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bekerja itu dalam diri kita adalah kekuatan Allah. Karena kita memiliki respon yang benar, kita hidupin firman, kita praktekkan firman, kita bertindak sesuai dengan firman, kita lakukan kebenaran, sisanya Tuhan yang kerja. Kita miliki respon hati yang benar dulu. Kalau engkau mengalami keadaan yang ruwet selama ini, ruwet, kacau, cemas, stres, dan lain sebagainya, coba datang sama Tuhan, koreksi hatimu. Kalau melakukan pelanggaran, bertobat. Kalau masih hidup dalam dosa, bertobat. Dan belajar diam dalam hadiratnya. Tinggal tenang, rileks. Tunggu waktu Tuhan yang bekerja. Apalagi kalau ada orang-orang diperlakukan buruk. Ada suami yang memperlakukan buruk istrinya. Atau istri yang memperlakukan buruk suaminya. Atau orang lain yang menipu. Atau siapapun yang memperlakukan buruk, dengerin baik-baik. Kadang kita perlu diam dalam hadiratnya. Kita izinkan Tuhan yang bekerja. Kita izinkan Tuhan yang mengkoreksi. Kita izinkan Tuhan yang membalasnya. Kadang kita butuh diam. Waktu kita diam, ketika diperlakukan buruk orang lain, artinya kita ini belajar koreksi hati kita. Kalau ada kesalahan, bertobat. Kalau kita dalam keadaan kondisi benar diperlakukan buruk, kita belajar menguasai diri. Diam. Kita izinkan Tuhan. Kita beri waktu Tuhan untuk membela kita. Dan ujungnya kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Karena ternyata di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Kita secara daging maunya melakukan segala sesuatu untuk sesuatu. Tapi kita belajar menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau engkau masih kacau, bingung, stres, panikan, coba datang sama Tuhan. Koreksi hatimu. Artinya engkau harus belajar menguasai diri dan menaruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau tidak, engkau tetap jadi orang yang gampang panik. Ngadapin apa-apa gampang histeris, gampang emosian, gampang ngamuan, tidak bisa tenang. Artinya engkau selalu pakai kekuatanmu sendiri. Kalau ujungnya engkau pakai kekuatanmu sendiri, engkau akan ketemu masalah. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh libatkan Tuhan. Orang yang selalu pakai kekuatannya sendiri, dia akan bela dirinya. Dia akan proteksi dirinya sendiri. Dia akan coba melakukan ini dan itu untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu bisa. Dengerin baik-baik. Kita perlu Tuhan. Kalau kita berusaha pakai kekuatan sendiri, ujungnya malah babak belur. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru kita libatkan Tuhan dalam segala hal. Dan kita akan lihat keajaiban Tuhan. Kita akan lihat kedahsyatan Tuhan. Kita akan lihat pertolongan Tuhan secara ajaib bekerja dalam kehidupan kita. Dengerin baik-baik. Hari ini
Datang sama Tuhan. Belajar. Lihat sampai kedalaman batinmu. Kalau engkau masih jadi orang gampang panik ketika diperlakukan buruk orang lain. Engkau gampang marah ketika dikatain orang lain. Atau dikatain siapapun lah. Gampang tersinggung, gampang marah, ngamuk, gampang gak terima. Artinya, engkau belum menaruh hatimu di hadapan Tuhan. Tapi kalau ada orang perlakuan buruk, engkau ngadapin masalah yang buruk, keadaan yang buruk, tapi engkau bisa tenang. Artinya engkau akan muncul damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Engkau baru bisa berdoa, nyerahin dulu hatimu di hadapan Tuhan, dan Tuhan sendiri akan bekerja. Kalau orang gampang panikan, gampang ngamuan, gampang histeris, engkau tidak akan bisa berdoa. Bagaimana bisa berdoa? Wong mikirin emosimu, mikirin apa yang harus kamu perbuat. Alkitab katakan, jadilah tenang, maka engkau baru dapat berdoa. Kalau engkau gak tenang, bagaimana engkau berdoa? Kalau engkau masih gampang panikan, izinkan Tuhan koreksi hatimu. Izinkan Tuhan cabut semua hal-hal yang membuat kekacauan, yang akan ujungnya membuat hidupmu gak memiliki pengendalian diri dan penguasaan diri. Engkau dalam kondisi apapun bisa tenang, bisa berpikir jernih. Berapa banyak orang karena gak bisa tenang, akhirnya ngambil keputusan dalam kondisi emosi dan amarah, akhirnya merugikan banyak orang dan merugikan dirinya sendiri. Kalau keputusannya kacau, akan mengakibatkan kekacauan-kekacauan yang baru. Tapi hari ini kita belajar sepenuhnya berserah di hadapan Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat keajaiban Tuhan. Kita akan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau engkau dalam kondisi benar, kondisi hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, jalan terus sama Tuhan. Orang boleh tuduh, orang boleh fitnah, orang boleh perlakukan buruk. Tapi kalau hatimu tenang, jalan terus. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan dan ketentraman. Engkau enjoy, menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Orang yang gampang panikan hari ini, serahin sepenuhnya di hadapan Tuhan. Capek nanti kalau kamu berusaha pakai kekuatanmu sendiri. Orang yang berusaha pakai kekuatannya sendiri itu akan lelah dan capek. Kepikiran terus, gampang stresan, gampang khawatiran, gampang panikan, gampang histeris, gampang kacau. Dan ujungnya apa? Gak ada damai sejahtera. Kalau engkau hidup gak damai sejahtera terus, apa yang terjadi? Was. Bisa jantungan, gampang kena sakit penyakit, imunitasmu lelah. Alkitab katakan, di dalam tinggal tenang, disitulah letak kekuatanmu. Engkau tenang di mana? Dalam hadirat Tuhan. Kau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kamu tahu Tuhan yang menyertaimu. Tuhan yang pernah melakukan segala sesuatu di masa lalu. Dan Tuhan akan lakukan di masa yang akan datang. Tuhan pernah melakukan kesembuhan di masa lalu. Hari ini pun juga Tuhan sanggup lakukan double porsi. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di ujungnya kita akan melihat promosi dan peninggian. Sesuatu ilahi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau engkau tambah hari tambah dewasa, bukti dari engkau dewasa, salah satunya engkau bisa tenang, menguasai diri, dan fokusmu sama Tuhan, bukan fokus sama masalah. Amin. Saya berdoa ada orang-orang yang sedang kacau mengalami masalah tantangan hidup. Hari ini engkau taruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kau lihat semua perbuatan baik Tuhan, dan Tuhan akan lakukan di masa-masa yang akan datang. Double porsi. Dengerin, ada pengharapan. Jangan putus asa, jangan bingung, jangan kacau. Jangan ambil keputusan sepihak karena ngikutin emosi dan amarah. Belajar tenang dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau nggak belajar berdoa dan tenang dalam hadiratnya, engkau akan tetap panik. Orang-orang yang hubungannya dengan Tuhan nggak benar, orang yang hubungannya dengan Tuhan hanya dangkal, hanya sebatas kebutuhan dan keinginan, engkau tidak memiliki kedalaman dengan Tuhan. Engkau mudah panik, engkau mudah emosi, engkau mudah amarah. Hari ini ambil keputusan, miliki hubungan keintiman yang dalam dengan Tuhan. Kenalin Tuhan lewat doamu, lewat kehidupanmu, lewat perjalanan hidupmu. Minta Roh Kudus ajarin supaya engkau dibawa memiliki hubungan kedalaman yang dalam sampai ke jantung hati Tuhan.
Engkau akan berjalan sesuai dengan ritmenya. Engkau akan ngerti isi hatinya. Dan hidupmu akan dipakai untuk mempermuliakan namanya. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang memiliki kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar jadi orang Kristen, tapi menjadi orang yang berkenan menyenangkan hati Tuhan sampai akhir zaman. Amin. Orang-orang yang gak ada pengharapan, Tuhan itu baik kok. Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran. Hari ini engkau ngadapin masalah udah bertahun-tahun belum ada jalan keluarnya. Dengerin baik-baik. Tuhan tetap baik adanya. Mulai koreksi hatimu, koreksi pikiranmu, koreksi perasaanmu, koreksi egomu, dan mulai datang sama Tuhan. Belajar berserah penuh dalam hadiratnya. Dan kau akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang Tuhan sedang kerjakan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami materikan dengan darah anak domba lah, nempel terpadu dalam loh batin kami. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan, bawa naik level. Berkati apa saya yang dikerjakan tangannya. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Kamu berdoa dalam nama Yesus, segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen, and God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender. Tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekerebekonomo santekini. Terus Tuhan. Inaralamaya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Siapa
Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini, bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus, we love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Ikiri miana nanamo se. Ikiri bien nanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya.
Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semuanya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you.